Assalamualaikum, selamat malam sahabat Silpatas. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk menyaksikan channel Silpatas ini. Sekarang kita akan meminta pendapat dari Bapak Degan yang pernah aktif di perburuan, dan kita akan mengobrol bareng masalah terkaitnya permasalahan di Indonesia ini. Beliau ini sebagai aktivis buruh dari Bandung. Kita akan mengobrol bareng tentang permasalahan demo-demo yang beredar di seluruh daerah Indonesia ini. Selamat malam Pak Degan, terima kasih atas kehadiran Anda. Untuk masalah perdemoan ini, yang pastinya tidak hanya di Jakarta saja kan, bahkan bisa mencapai merebak ke daerah Bandung, yang awal mulanya itu mungkin kalau kita lihat itu dari daerah Pati mungkin ya, dan sehingga bisa merebak ke setiap daerah yang lain. Itu bisa terjadi dari situ. Tapi menurut pemikiran saya, menurut analisa, dan saya lihat daripada di media medsos, di media sosial, pernyataan-pernyataan tokoh segala macam itu akibat akumulasi kecewaan masyarakat, akumulasi kecewaan masyarakat dari sikap dan pernyataan para pejabat kita, termasuk para wakil rakyat kita yang tidak bisa mendengar jeritan rakyat ini mungkin ya. Satu, tidak peka terhadap nasib mereka di saat rakyat susah mencari pekerjaan, susah untuk mencari makan, susah untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Sikap para pejabat dan wakil rakyat kita malah sikapnya sangat menyakitkan di hati rakyat ya. Gitu. Itu yang mengakibatkan, dan itu disorot oleh media. Orang banyak nonton di media, masyarakat, rakyat Indonesia banyak nonton di media, merasa sakit. Ketika itu masyarakat lagi susah, tiba-tiba ada pembahasan kenaikan tunjangan dewan. Sementara isu yang dikembangkan 2 bulan, 3 bulan lalu termasuk perampasan aset itu tidak dibahas, tidak segera diselesaikan, tidak kunjung selesai, sampai hari ini. Kan seharusnya mah itu yang dibahas, bukan muncul kenaikan tunjangan dewan. Di samping itu malah bahagia, ada joget-joget, ada pernyataan yang bilang tolol segala terhadap rakyat. Nah itu yang memicu. Jadi bukan pernyataan dari para menteri yang menaikkan pajak, yang menyita itu sama menjadi akumulasi, akumulasi kesakitan rakyat. Akhirnya rakyat menjadi marah, dan itu sudah dibendung kalau masyarakat sudah marah. Bahkan yang lebihnya menyakitkan, ketika rakyat yang gajinya UMR 5 juta, 3 juta, 4 juta disedot sama pajak, kena pajak, sementara wakil rakyat kita yang penghasilannya lebih tinggi, yang bisa bermiliar-miliar mungkin pendapatannya, malah disubsidi PPh-nya. Nah, itu mungkin dibayar oleh rakyat, menimbulkan kecemburuan sosial. Itu yang menimbulkan kecemburuan yang tinggi kan itu sudah ketidakadilan. Saya berharap dengan kejadian ini menjadi ada hikmahnya. Iya. Hikmahnya buat para pejabat kita, hikmahnya buat para wakil kita, supaya lebih peka lah terhadap masyarakat, lebih dekat terhadap masyarakat. Jadi tahu bagaimana penderitaan masyarakat, penderitaan rakyat. Contoh lah seperti Gubernur Jawa Barat, Kang KDM. Dia dekat dengan masyarakat, dia tahu peka kehidupan masyarakat, sehingga dia dicintai oleh masyarakat. Bukan dihujat, tapi malah dicintai. Bahkan
dia dipinta oleh daerah-daerah lain untuk jadi gubernur di orang lain. Itu ketransparanan dia. Itulah contoh pemimpin yang memang harus tahu keinginan rakyat dan pendirian rakyat. Walaupun saat ini sambil berjalan, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju kan gitu. Dan saya berharap ini jadi hikmah buat dewan ke depan, para pejabat dan buat para mungkin pejabat, masyarakat ya. supaya peka terhadap nasib masyarakat. Dia harus sadar bahwa dia itu digaji, difasilitasi dengan uang rakyat. Nah, mohon maaf Pak Degan, kan sebagai pemimpin itu kebanyakan orang-orang sibuk. Ya. Bagaimana bisa menilai masyarakat itu menderita atau kekurangan? Itu bagaimana caranya? Justru kan gini Pak, seorang pemimpin itu kesibukannya itu kesibukan yang harus dipakai memperhatikan masyarakat. Bukan kesibukan untuk mencari celah untuk mendapatkan kepentingan atau mendapatkan atau memperkaya diri sendiri. Kesibukannya atau memperkaya golongan. Justru seorang pemimpin kesibukannya memang kesibukan harus memperhatikan. Merhatikan kehidupan rakyat. Nah, itu loh, dari mana datanya itu? Dari apakah ada pembantu, misalkan seorang pemimpin harus ada pembantunya untuk terjun ke bawah, atau mereka sendiri yang harus terjun ke bawah? Kan negara sudah punya data Pak, pemerintah. Ada lembaga-lembaga yang mendata orang miskin berapa, penduduk kita berapa jumlahnya, semua ada datanya. Gitu. Cuman lihat cuman hanya jangan sampai melihat data, tapi harus terjun ke lapangan. Kayak Dewan Perwakilan Rakyat kan ada kunjungan ke dapil, ada reses. Itu waktunya untuk melihat turun ke bawah. Bukan yang reses yang dikumpulkan anggota-anggota partai sendiri. Tapi seharusnya kan masyarakat di lingkungan itu bagaimana sih mereka dilihat. Perjuangkan aspirasinya. Benar. Itu. Kalau akibat reses, akibat ke dapil, terus aspirasinya diperjuangkan, mungkin akan mengurangi demo-demo menyampaikan aspirasi ke Jakarta, ke pusat. Lebih cepat mungkinnya Lebih aspirasi cepat. sampainya. Aspirasi sampainya udah ke ini kan, tinggal dibahas, diperjuangkan oleh wakil rakyat.